Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami mengenai jurnal menelaah atau menganalisis jurnal. Judul jurnal kami adalah pengaruh pemberian ekstrak buah pare terhadap gambaran histopologi organ trakea pada tikus Wistar yang diindukasi obat nyamuk bakar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Nadia Shirley, kedua Umu Kulsum, dan yang terakhir Riantama Geraldine. Lanjut share. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan penelitian, metode penelitian, hasil, dan daftar pustaka. Pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai dua iklim, yaitu musim panas dan musim hujan. Hal itu menyebabkan perkembangan nyamuk di Indonesia semakin meningkat, terutama selama musim pancaroba. Hal ini dimanfaatkan oleh produsen obat nyamuk, terutama obat nyamuk bakar. Oleh karena daya beli masyarakat yang kurang, padahal obat nyamuk jenis ini sangat berbahaya bagi kesehatan organ trakea. Banyak tanaman herbal yang sudah diteliti untuk kesehatan manusia, salah satunya adalah tanaman pare yang memiliki kandungan antioksidan. Yang kedua, adapun rumusan masalahnya itu apakah terdapat pengaruh pemberian ekstrak buah pare terhadap gambaran histopatologi jaringan trakea pada tikus galur Wistar putih atau Ratanophagoricus. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah pare Momordica carantina terhadap gambaran histopatologi organ trakea pada tikus Wistar yang diindukasi oleh obat nyamuk bakar. Dan yang keempat, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang bersifat the post test only control group pada tikus galur Wistar putih dengan desain paralel. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dilakukan dari bulan Juli sampai Oktober 2017. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Shirley. Selanjutnya yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah tikus galur Wistar putih atau Rattus lovergicus. Populasi ini dapat dari unit pengelola hewan laboratorium atau UPHN. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus galur Wistar putih yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria inklusi. Yang kedua, tikus jantan. Yang kedua berumur 8 sampai 12 minggu. Terus berat badan 150 sampai 250 gram. Yang keempat, tikus dengan kondisi aktif dan sehat. Yang kelima, tikus terdapat kelainan anatomis. Yang keenam, tikus belum pernah digunakan sebagai sampel penelitian sebelumnya. Yang kedua, kriteria eksklusi. Yang pertama, tikus yang mati selama percobaan. Yang kedua, tikus yang cacat selama percobaan.
Terus teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pemberian perlakuan kepada hewan uji jantan galur wistar putih, yaitu tikus tersebut diinduksi kerusakan saluran nafas dengan asap obat nyamuk bakar. Data yang digunakan adalah data primer. Selanjutnya akan disampaikan oleh Riantama. Lima, alat dan bahan. Alat: buah pare, kertas saring, kandas tikus, wadah pakan standar, wadah air minum, sarung tangan steril, masker, korek api, sonde lambung, squid 3 cc, timbangan, bak bedah, objek gelas, mikroskop, kotak preparat. Bahan: obat nyamuk bakar, pakan tikus, sekam tikus, aquades, ekstrak buah pare, organ trakea tikus galur wistar putih, NaCl, etanol, formalin, pot penyimpanan organ trakea, kapas, kertas label. 7. Randomisasi. 28 tikus jantan galur wistar dimasukkan ke dalam kandang. Masing-masing berisi 3 ekor tikus. Kandang diletakkan pada ruangan yang baik. Kemudian tikus diberi makan dan minum secara ad libitum. Setiap harinya tikus diberi makan pakan kering berbentuk pelet dan diberi minum aquades. 8. Blending. Menggunakan hewan uji tikus atau mencit. 9. Kelompok perlakuan. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Kelompok 3 adalah perlakuan pertama. Diberi pakan standar dan paparan asap obat. Nyamuk bakar 6 jam per hari selama 30 hari. Setelah itu diberi ekstrak buah pare. Dosis 250 mg per kilogram BB. Kelompok 4 adalah perlakuan 2. Diberi pakan standar dan paparan asap obat nyamuk. Nyamuk bakar 6 jam per hari selama 30 hari. Setelah itu diberi ekstrak buah pare. Dosis 500 mg per kilogram. Cadangan pada tiap-tiap kelompok adalah 1 ekor tikus. Sepuluh. Kelompok kontrol. Kelompok 1 adalah kontrol negatif atau kelompok normal. Tidak diberi paparan asap obat nyamuk. Kelompok 2 adalah kontrol positif. Diberi makan standar dan air 1 ml per oral. Selanjutnya diberi paparan asap obat nyamuk bakar 6 jam per hari selama 30 hari. Tahap pelaksanaan. Tikus dikelompokkan berdasarkan rancangan penelitian yang disusun. Perlakuan dilakukan selama 30 hari. Asap obat nyamuk dipapar dengan cara meletakkan hewan uji dalam kandang tertutup yang hanya memiliki 1 lubang untuk ventilasi. Obat nyamuk dinyalakan dan diletakkan dalam kandang tersebut ventilasi. Setelah 30 hari, tikus diterminasi dan diambil organ trakeanya dan dibuat preparat histopatologi. Kemudian diamati timbulnya efek trakea tikus wistar putih yang mengalami kerusakan secara mikroskopik berupa nekrosis, perdarahan, peradangan, dan kongesti. Seperti yang dijelaskan pada gambar.
12. Analisis data. Data dari hasil pengamatan histopatologis yang telah dikumpulkan dan di-scoring kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan pada data hasil pemeriksaan mikroskopik. Tahap pertama dilakukan uji normalitas dan homogenitas data. Jika data yang diperoleh berdistribusi normal dan homogen, akan dilakukan uji ANOVA. Bila terdapat perbedaan, akan dilakukan uji post HOC untuk melihat perbedaan antara kelompok kontrol dan masing-masing perlakuan. Jika data tidak berdistribusi normal atau tidak homogen, maka dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk melihat perbedaan antara dua kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ummu Kulsum. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata antara skor degenerasi metaplasia, nekrosis, dan penebalan mukosa antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dengan pemberian ekstrak buah pare terdapat perbaikan jaringan trakea dengan dosis 250 mg. Sudah menunjukkan efek perbaikan. Selanjutnya, analisis statistik. Gambaran histopatologi trakea ini diamati oleh 2 orang pengamat. Hasil pengamatan tersebut dianalisis menggunakan uji COPA. Setelah dilakukan uji COPA, didapatkan nilai 1/0,6. Maka persepsi antara 2 pengamat sama. Berdasarkan data gambaran histopatologi trakea tikus tersebut, dilakukan uji normalitas. Data akan berdistribusi normal jika P lebih besar 0,05. Oleh karena itu, P lebih kecil 0,05, data histopatologi trakea ini tidak berdistribusi normal. Data yang tidak berdistribusi normal ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji one-way ANOVA. Jadi, analisis data dilanjutkan dengan menggunakan uji non-pragmatik, yaitu Kruskal. Nah, teman-teman bisa mendapatkan materi dari daftar pustaka yang telah kami paparkan. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.